Netizen Korea bertanya-tanya kenapa outlet media Thailand menandai Jennie dalam tweet tentang Lisa. Banyak penggemar Lisa yang kecewa pada awal pekan ini karena CEO Bulgari mengumumkan bahwa sang idola tidak akan berpartisipasi dalam acara merek tersebut di Milano tahun ini. CEO Bulgari menjelaskan bahwa anggota Blackpink tidak dapat hadir di peragaan busana Bulgari karena agensinya lebih suka dia tidak berpartisipasi dalam acara atau pertunjukan. CEO juga mengungkapkan kekecewaan saat menulis, Lisa ada di Paris, tapi sayangnya karena COVID, agensinya tidak ingin dia berpartisipasi dalam acara. Sayang sekali karena kami punya acara Bulgaria luar biasa besok di Milano dan dia tidak akan hadir. Setelah mendengar alasan Lisa tidak dapat berpartisipasi dalam acara merek fashion, banyak penggemar marah karena mereka merasa Lisa dibatasi secara tidak adil dalam kegiatannya karena anggota lain dapat berpartisipasi dalam acara merek masing-masing. Fans turun ke media sosial untuk meminta penjelasan yang tepat dari YG Entertainment kenapa Lisa tidak dapat berpartisipasi dalam acara Bulgari serta acara lainnya. Hashtag YG Talk to Us menjadi tren di Twitter dengan banyak penggemar Lisa yang meminta jawaban. Insiden ini telah menyebar luas ketika berbagai media menulis artikel tentang masalah ini, termasuk satu outlet media berita Thailand bernama Thai Inquirer. Thai Inquirer men-tweet tautan ke artikel mereka tentang situasi di akun Twitter resmi mereka dan mempertanyakan beberapa tagar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun ada beberapa penggemar Blackpink yang bingung mengapa outlet media Thailand itu menggunakan tagar Jennie di tweet mereka. Banyak penggemar Blackpink bertanya tentang penggunaan hashtag Jennie. Mereka menunjukkan bahwa outlet media Thailand menyalahgunakan tagar dan bertanya-tanya mengapa nama Jennie disebutkan dalam tweet. Alih-alih mengoreksi tweet mereka, koresponden K-pop dan Thai Inquirer melanjutkan dengan tweet pesan sarkastik yang mengatakan Jennie Kim sedang ditindas oleh Thai Inquirer, buat mereka minta maaf. Menambahkan tagar lain, apologies to Jennie. Selain itu, karyawan Thai Inquirer menambahkan tweet lain yang mengatakan, saya baru saja mendengar dari editor Thai Inquirer bahwa mereka akan mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada Jennie jika mereka mencapai 100 lebih pengikut hari ini, dan memutuskan untuk secara sarkastik menggunakan ini sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pengikut di akun media sosial. Tweet editor tersebut menimbulkan banyak kemarahan dari fandom Blackpink serta membingungkan netizen Korea. Netizen Korea berkumpul di komunitas online untuk berkomentar. Bagaimana bisa seseorang yang bekerja di outlet media bertindak seperti itu? Dia editor AG, yang lain menulis, apa yang dilakukan Jennie? Mengapa mereka melakukan ini? Oh my god, yang lain menulis, ini sangat beracun. Saya pikir Jennie adalah korban dalam semua ini. Yang lain menulis, saya pikir Jennie mendapat begitu banyak kebencian tanpa alasan. Perusahaan media ini memperburuk keadaan. Yang lain menulis, kamu tidak menanggapi ketidakadilan dengan melakukan ketidakadilan kamu sendiri. Jangan menulis komentar rasis. Jika kita menanggapi rasisme dengan rasisme, tidak ada yang akan diselesaikan. Dan yang lain menulis, ini sangat menakutkan. Apakah dia tidak tahu berat kata-katanya, terutama karena dia memiliki tanda centang biru itu? Hashtag Allrounder Lay Day. Inilah 5 alasan Lay bukan artis all-rounder biasa. Dalam industri K-pop, agar seorang artis dapat dianggap sebagai idola serba bisa, mereka harus sangat berbakat di semua bidang. Mungkin dalam menyanyi, rap, akting, menulis lagu, menjadi pembawa acara, dan banyak lagi. Tapi, Lay EXO tidak hanya berkuasa di dunia musik dan hiburan saja, tapi juga fashion dan bisnis, membuktikan bahwa ia dapat bersinar dalam apapun yang dia lakukan. Zhang Yixing, atau juga disebut sebagai Lay, merayakan hari spesialnya pada 7 Oktober. Untuk memperingati ulang tahunnya, para penggemar di seluruh dunia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun mereka untuk idola K-pop di bawah tagar tren hashtag Allrounder Lay Day, yang langsung naik ke puncak daftar tren Twitter. 5 alasan kenapa idola pria ini disebut artis serba bisa. Yang pertama, Lay adalah definisi sebenarnya dari artis serba bisa. Selain posisinya di EXO sebagai penari utama, pesona individu Lay semakin bersinar setelah mengejar karirnya sebagai solois. Melalui ini, ia mampu mengungkap sisi artisnya, terutama bakatnya dalam menulis, mengarang, dan mengaransemen lagu. Bahkan pada hari ulang tahunnya, Lay menghadiahkan kepada para penggemar sebuah single pra-rilis sama di Real Fire.
Sama The Real Fire, lagu baru Sama The Real Fire adalah lagu bergenre trap dengan suasana megah dengan berbagai suara instrumen. Saat Lay terungkap bertanggung jawab atas komposisi, aransemen, dan produksi lagu baru untuk album solo barunya yang akan datang. Liriknya mengungkapkan keinginan kuat untuk mewujudkan cita-cita tanpa kehilangan niat awal telah menarik perhatian penggemar. 2. Lay membuktikan dia ikon fashion global. Selain dari industri musik, Lay juga menjadi ikon fashion dan pilihan konsumen melalui getaran, visual, dan gaya tariknya yang unik. Bahkan, dia saat ini menjadi duta global Bang & Olufsen. Apalagi dengan pesona alaminya, ia juga terpilih sebelumnya sebagai wajah Calvin Klein, Ray-Ban, dan Converse, serta duta MAC Cosmetics dan Chaumet. 3. Lay masuk daftar K-pop idol yang juga CEO saat dia mendirikan agensi sendiri. Ketika Lay memutuskan untuk fokus pada aktivitasnya di Tiongkok, bintang pria ini membuktikan kepemimpinan dan individualitasnya yang luar biasa setelah meluncurkan studionya sendiri pada tahun 2015. Saat ulang tahunnya di tahun 2020, Lay juga resmi menjadi CEO dan pengusaha setelah meluncurkan agensinya sendiri, Chromosome Entertainment. Di agensi ini, Lay membantu trainee Tiongkok untuk mencapai impian mereka menjadi seorang idola. 4. Lay adalah mentor, host, dan juri yang dihormati. Sebagai penari utama dari boy group papan atas EXO, cukup membuktikan kredibilitasnya untuk menjadi mentor tari, juri, dan pembawa acara di berbagai program Tiongkok. Ia dikenal karena tampil sebagai mentor, juri, dan pembawa acara yang ketat namun penuh perhatian untuk idol producer, I Am Singer-Songwriter, We Are Young, Street Dancer of China, Yet With You, Dance Smash, dan banyak lagi. 5. Lay juga salah satu dari sedikit penulis idola. Pada Oktober 2015, Lay juga memulai debutnya sebagai penulis dengan autobiografi pertamanya, Early 24. Buku ini mencatat sekitar 400.000 penjualan dalam 6 bulan setelah dirilis. Lay naik sebagai salah satu penulis termuda di Cina yang terdaftar dalam daftar buku terlaris 2016. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.